Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alam Wicaksono dari Prodi Teknologi Rekayasa Pemilihan Alat Berat di kelas 2A. Di sini saya akan memvalidasi tentang measuring. Oke, yang pertama kita ini akan stretch gig atau untuk mengukur celah bulir. Untuk mempersingkat video, tadi saya sudah mencari ukurannya dan dapat di 1,5. Gimana cara penggunaannya? Sebisa mungkin ketika pengukuran ini rapat seperti ini, tidak ada celah sama sekali atau rongga, oke? Nah, terus yang kedua itu ada alat yang namanya vernier caliper atau biasa kita sebut itu dengan jangka sorong. Nah, sebelum kita menggunakan alatnya, kita harus tahu ada apa aja sih di jangka sorong atau vernier caliper ini. Yang pertama, di sini itu berfungsi untuk mengunci pengukuran, dan di sini untuk mengukur diameter bagian dalam. Yang bagian bawah sini untuk mengukur diameter luar. Dan untuk yang bagian bawah sini ini untuk mengukur kedalaman, diameter kedalaman. Dan di jangka sorong ini ada yang namanya skala utama dan skala Nonius. Oke, biar lebih gampangnya kita akan melakukan sebuah pengukuran. Di sini kita akan mengukur kepala baut. Kita akan mengukur bagian luar, berarti kita pakai bagian ini. Nah, caranya ini kita tekan sampai dia tidak ada celah lagi, baru kita gunakan si pengunci ini. Nah, setelah kita kunci, benda kerja ini bisa kita lepas dan kita lihat hasilnya. Dan satuannya ini di skala utama ini yaitu 1 mili. Oke. Dan di sini terdapat angka, kalau di sini udah 1 berarti ini 10, 11, 12, dan 13. Jadi garis 0 ini belum melewati si garis yang selanjutnya. Nah, di sini udah kedapatan nih 14 di skala utamanya. Kita cari di skala Noniusnya. Mana yang paling lurus skala Nonius ini dengan skala utama? Kita dapat di nomor 1 ini. Nah, skala Nonius ini hitungannya itu per satu garisnya itu 5, 0, 5, 10. Jika kita gabungkan berarti 14,10 untuk ukuran diameter kepala baut ini. Gimana untuk menggunakan contoh mengukur kedalaman ini, diameter dalam ini? Nah, kita bisa ambil ini untuk contoh pengukuran. Jadi pertama awalnya begini, langsung kita tarik seperti ini, set. Nah, ini kita kunci, oke. Dan di sini baru kita bisa baca hasilnya. Seperti membacanya itu seperti mengukur kepala baut tadi. Nah, kalau untuk mempraktekkan mengukur kedalaman ini, pertama kita tutup dulu ininya. Nah, ini kita taruh di sini. Kita dorong ini sampai ke luar. Oke. Nah, set, ini sampai dia mentok. Nah, ini kan keangkat, kita turunin perlahan, sip. Lalu kita kunci. Dan hasilnya ini bisa kita baca dan caranya itu sama. Oke, teman-teman. Sekarang saya kunci lagi di sini. Nah, kita rapikan lagi setelah itu karena kita sudah menyelesaikan pengukuran. Nah, yang ketiga ada yang namanya refraktometer untuk mengukur berat jenis air aki. Oke. Pertama kita ambil dulu di sini pipetnya itu. Nah, kita buka akinya ini.
Ini tidak saya kunci ya teman-teman, atau tidak saya rapatkan. Kita ambil airnya itu menggunakan pipet ini. Kita ambil aja, pertama kita tekan dulu atasnya, baru kita lepaskan. Nah, dia akan mendapatkan airnya. Kita taruh dulu di sini biar tidak jatuh, dan kita ambil alat untuk mengukurnya. Ini tuh ntar cara gunanya itu mata kalian dimasukkan ke dalam sini ya teman-teman. Oke, ntar akan terlihat biru dan putih. Nah, ini kita buka, kita taruh air akinya di sini, kita ratakan ya teman-teman, saling meratakan. Oke, kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kita baca hasilnya teman-teman. Nah, setelah saya baca hasilnya itu 1,10 teman-teman. Dan standar air aki yang normal itu 1,20. Oke. Nah, setelah kita gunakan, karena air aki ini bersifatnya lumayan bisa merusak komponen ataupun bagian tubuh kita lap setelah menggunakan majun. Oke teman-teman, setelah kita lap, kita taruh majun ini, kita balikan lagi ke tempat semula. Selalu rapikan setelah kalian menggunakan peralatan kerja ya teman-teman, biar peralatan kerja tersebut tidak hilang atau berceceran ke mana-mana. Kita balikan yang di sini semuanya ke tempatnya. Beda teman-teman. Nah, oke. Dan bisa untuk ditutup lagi ya teman-teman. Sip. Oke. Gimana nih teman-teman video dari aku? Apakah bisa membantu teman-teman yang ingin belajar alat pengukuran? Nah, kalau ada yang mau tambah-tambahin juga, bisa nih di komen-komen di kolom komentar. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.